Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Fikri Farihin. Sebelum kami lanjutkan presentasi, terlebih dahulu kami memperkenalkan tim kami. Di sini ada Bunda Natifah dan Bunda Matseni dan saya sendiri Holifatul Jannah. Sebelum saya mulai, saya buka dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang selanjutnya kami serahkan kepada pemateri yang pertama, yaitu Bunda Natifah. Kepada Bunda Natifah kami persilahkan. Baiklah, yang pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju kedewasaan, baik secara akal, mental, maupun moral. Yang kedua, penafsiran surah Al-Ghashiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Yang ketiga, nilai-nilai pendidikan. Yang pertama, siswa harus diperkenalkan terlebih dahulu kepada lingkungan yang paling dekat dan penting bagi kehidupan mereka. Yang kedua, pengetahuan dan penguasaan alam seharusnya diarahkan pula untuk pendidikan keimanan. Yang ketiga, tugas guru itu membimbing bukan memaksakan kehendak. Baiklah, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bunda Holifah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang kedua, yaitu penafsiran surah Az-Zariyah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan, dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan, langit dan bumi sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi, seperti perkataan yang kamu ucapkan. Yang kelima yaitu nilai-nilai pendidikan. Materi pendidikan perlu diajak kamu sudah terdidik, yang berarti perlu dikuasai mereka ialah segala sesuatu tentang bumi, manusia, dan alam semesta. Pembelajaran mengenai semuanya itu harus berdampak iman. Semakin ingin manusia, semakin dalam pula seharusnya mereka. Dan pendidikan akhlak sangat penting sebagai bukti iman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Sekian pemateri dari saya. Selanjutnya kami serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya lanjutkan tentang penafsiran surah Al-Imran. Udah gini, potong ya. Ini kayak potong ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatam bal ahya'a inda rabbihim yurzaqun. Terus. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yastabsiruna binighamati minallahi wa fadli wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Yang artinya janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan rahmat, dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Nilai-nilai pendidikan yang perlu diajarkan tidak hanya materi untuk keperluan hidup di dunia, tetapi juga materi mengenai kebahagiaan hidup di akhirat. Di antara materi yang perlu diajarkan untuk kebahagiaan hidup di akhirat ialah jihad, yaitu perlunya manusia bekerja keras dan berjuang di dunia untuk kebaikan umat manusia dan alam ini sesuai bidangnya masing-masing. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.